Nah, terkait SKB 2 Menteri, Bapak Ibu sekalian, kita sedang kaji ini. Sedang kita kaji SKB 2 Menteri ini, karena secara kekuatan, ini tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat gitu, yang decisif. Yang asertif itu tidak ada SKB 2 Menteri ini. Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur dengan kehadiran dari Gus Yokut sebagai Menteri Agama. Karena beliau baru-baru ini mengatakan dalam sidang lewat meeting virtual dengan PGI, pihaknya mengatakan sedang mengkaji SKB 2 Menteri. Catat, Menteri Agama sedang mengkaji SKB 2 Menteri. Ya, tentu kita berkomitmen untuk itu. Jadi untuk mempermudah setiap umat beragama atau kelompok umat beragama untuk mendirikan tempat ibadahnya. Dan dia melanjutkan bahwa pihak Kementerian Agama tetap berkomitmen untuk membantu pendirian rumah-rumah ibadah dari orang Kristen. Ada kabar gembira lagi. Mau tahu kabar gembira selanjutnya? Oke, simak terus video ini dan jangan lupa untuk please subscribe dan share channel yang inspiratif, reflektif, dan kritis ini. Menteri Agama melalui Dirjen Bimas Kristen menyatakan sedang menghimpun data, meminta data dari gereja-gereja yang sedang mengalami kendala dalam pembangunan atau pendirian tempat ibadahnya. Jadi ada surat yang beredar, surat resmi dari Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Kristen yang meminta data agar gereja-gereja yang mengalami kendala, baik kendala atau kondisi di masa yang dulu maupun sekarang, lalu problem yang mereka hadapi, hambatan yang dihadapi, serta pihak-pihak yang menghambat, yang mengganjal dalam pendirian atau pembangunan rumah ibadah agar dilaporkan. Wow, ini terobosan yang tegas, yang berani, dan luar biasa dari Kementerian Agama melalui Gus Yokut ini. Ini bukti, beliau tidak hanya berwacana. Ketika dia mengatakan dalam Natal tahun yang lalu, dia mengatakan bahwa dirinya adalah menteri semua agama. Dia tidak hanya ngomong, langsung di awal tahun baru ini, dia langsung membuat gebrakan. Tapi saya yakinkan kepada saudara-saudara yang malam ini merayakan Natal bersama, saya yakinkan bahasa ini Menteri Agama untuk semua agama, bukan hanya untuk satu agama saja. So, salut juga buat PGI yang ikut memperjuangkan pendirian atau pembangunan rumah-rumah ibadah untuk semua umat Kristen, tidak hanya untuk umat Kristen Protestan, tapi juga untuk umat Kristen Katolik. Hadirin yang saya hormati, pada sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI kali ini saya berharap PGI akan terus meningkatkan perannya di tengah bangsa ini. Kami di Kementerian Agama, di Kementerian Semua Agama, akan membuka diri seluas-luasnya untuk terus jika diperlukan memfasilitasi, mengkoordinasi, dan tentu dialog-dialog kita akan saya buka. Dan saya yakin PGI dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pelayanan internal maupun eksternal, bergandengan tangan dengan organisasi keagamaan lain, dan juga pemerintah tentu saja dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, sebagai tubuh Kristus, mari kita bersama-sama kita doakan untuk upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama ini. Karena nggak mudah. Bahkan yang kerennya lagi, yang luar biasa, Gus Yokut sendiri mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam pendirian rumah ibadah itu tidak hanya datang dari pemerintah daerah setempat atau dari masyarakat setempat, tapi dia juga dengan transparan mengakui secara belak-belakan bahwa bisa jadi hambatan itu adalah justru muncul dari oknum yang ada dalam Kemenak itu sendiri. Tempat ibadah ini penting. Jadi kita perlu, pemerintah harus memfasilitasi. Nah, pekerjaan beratnya adalah menyelesaikan beberapa faktor-faktor yang selama ini menjadi penghambat atas kesulitan mendirikan tempat ibadah. Tentu banyak faktornya, bisa jadi karena faktor soal tadi ada pemahaman yang tidak toleran atau mungkin komitmen pemerintah setempat yang tidak clear soal pendirian tempat ibadah. Dan bisa jadi ada oknum-oknum sendiri di Kementerian Agama yang membuat perizinan ini sulit. Artinya apa?
ini kode keras. Beliau ini nggak main-main, beliau ini serius. Dan berarti dia mau melakukan pembaharuan, perubahan di dalam semua lini termasuk dalam tubuh dari Kemenak itu sendiri. So ini adalah Menteri Agama yang keren banget. Dan kalau boleh memberikan opini secara pribadi, saya melihat bahwa Gus Yokut ini adalah seseorang yang memiliki spirit dari Presiden Gus Dur. Gus Yokut ini memiliki spirit, semangat, jiwa toleransi, jiwa kebinekaan yang luar biasa. Dan bersyukur Tuhan mengirimkan Gus Yokut ini, menghadirkan beliau sebagai Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju ini untuk membawa gebrakan yang luar biasa seperti pendahulunya yang juga dari NU, yaitu Presiden Gus Dur. Lagi-lagi kita bersyukur untuk hal ini, puji Tuhan ya. Setelah penantian yang demikian lama, tapi memang tidak akan mudah gitu ya. Jangan berharap langsung dalam sekejap, dalam seketika, secara instan, ekspres, langsung bisa mendirikan dengan mudah. Ini perlu proses. Tapi lagi-lagi, ini adalah satu tekad dan niat yang baik dan mulia. Dan kita yakin, bukankah kalau niat yang baik dan mulia itu pasti akan ada jalannya. Tuhan pasti akan membukakan jalan. Karena itu, mari kita bersama-sama kita bersyukur sekaligus mendukung upaya gebrakan yang dilakukan oleh Gus Yokut ini agar sungguh-sungguh apa yang kita harapkan bersama, toleransi kebinekaan itu tetap nyata, tetap hadir di tengah-tengah negara kita, Republik Indonesia yang kita cintai ini. Oke, demikian sharing dalam video ini. Please subscribe dan share serta like video dan channel Inspironi. Salam Inspironi.